Ini ada di bawah sini. Puing-puingnya Jadi, bahkan ada di sini. Di bawah ini ada sampah 50 ton lebih masih ada di dangkal sini. 50 Ya, ton lebih masih tertimbun, ada di sini. ada besi di situ. Kita lagi di Sungai Cisadane, akan menyusuri sungai, lihat kondisi dan keadaan dan juga permasalahan sampah. Kita akan masuk di bawah jalan tol. Lihat tuh, ini pabrik tisu. Nah loh, kita harus cari tahu ini tisu apa. PT PUP. Yang buat tisu apa? Kadang merah, kadang biru. Kadang merah, kadang biru. Lihat nih. Tangsel nih. Ini tangsel loh guys. Lihat nih, lihat tuh limbahnya. Wow. Ini limbah dari pabrik pembuat tisu. Mereknya apa sih? PT PUP. Tolong PT PUP, kita mau tahu kenapa Anda belum melakukan kedisiplinan diri ya. Untuk memastikan kita tidak ada pencemaran sungai. Kanan, kanan. Hampir 3 jam kita tiba di lokasi yang ditunggu. Welcome to Jakarta. Saya sebenarnya sudah lama mau melihat kondisi TPA Cipecang, tapi memang seringkali kita di blok karena memang rupanya publik tidak bisa melihat secara langsung. Oke, fair. Tapi kita sebagai publik juga berhak lah untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa. Nah, seperti bisa dilihat di belakang saya, ini udah kayak presenter aja ya. Di belakang saya ini udah dibersihkan, tetapi bisa dilihat itu semuanya tuh yang di samping, yang di bantaran sungainya itu tuh masih itu sampah. Dan ini kita ketahui bahwa Cisadane ini sebenarnya saat ini masih sangat surut. Dan bisa naiknya itu sampai 10 meter di atas. Jadi itu apa yang dilihat itu sebenarnya adalah di bantaran itu pasti akan kena dan kemungkinan besar akan ikut. Nah, ini kita juga bisa melihat di sini ada pendangkalan di bagian tengah. Ya karena waktu itu longsornya itu betul-betul vrung, dan itu sampai, nah ini saya mau nanya-nanya juga kepada orang yang membantu saya untuk bisa menyusuri sungai ini udah sampai 3 jam lebih untuk kita bisa sampai ke titik ini. Sekarang saya ditemani oleh orang yang bisa memfasilitasi itu. Ada Kang Ade Yunus, luar biasa. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak dari Bank Sampah Sungai Cisadane ya. Bangsa Suci, buat kalian harus cek langsung tempatnya, harus lihat, harus belajar. Yang mau bercocok tanam, urban farming juga bisa belajar di situ. Kang Ade, saya mau tahu, ini waktu kemarin ini Kang Ade katanya ngelihat langsung. Iya. Langsung melihat. Langsung pada saat Hari H-nya. Hari H-nya langsung ngelihat. Dan itu sampai ke tengah. Sampai sini. Bahkan ini di mana kita berdiri waktu itu bahkan sampai ke sini. Betul. Jadi nyebrang. Betul. Ketutup sama sungai. Ketutup. Jadi benar-benar Nggak ada aliran air. aliran airnya stop. Kang Ade tadi mengatakan bahwa sebenarnya di hari H pun juga Kang Ade udah ada di sini. Ini sebenarnya untuk Kang Ade, bukan buat saya. Dan ngelihat sendiri waktu itu bahkan longsornya itu sampai ke seberang. Iya, sampai di mana kita berdiri saat ini. Dan itu saking banyaknya sampah yang longsor ke sini,
sampai aliran sungainya aja juga tertahan, gitu kan, tertutup. Luar biasa, berarti banyak banget. Nah ini kalau saya lihat, ini kan ada apa kayak sebenarnya mereka itu sebelumnya memang dibuatnya seperti itu atau baru sekarang? Baru itu. Jadi itu baru dibuat lagi setelah longsor. Baru dibuat seolah-olah kayak gitu. Lah untuk apa dibuatnya kayak gitu, wong kita maunya nahan gitu kan. Nah, tapi pertanyaan juga nih Kang, dari tadi kan aku sebenarnya bilang kalau misalkan untuk membangun tempat pembuangan sampah akhir dekat aliran sungai itu sudah melanggar aturan. Sebenarnya aturannya kayak gimana? Ya. Jadi di Permen PU 28 tahun 2015. Jadi dari tahun 2015 bahwa garis padan sungai itu untuk kawasan konservasi mundur sekitar 100 meter. 100 meter. Ya, dan pemanfaatannya adalah untuk dermaga, untuk jembatan, untuk ketenaga listrikan, lalu untuk pipa gas, dan tidak boleh ada untuk TPA. Jadi secara lokasi sudah sangat salah, sudah melanggar lokasi. Karena ini TPA Cipecang berada di garis padan sungai yang harus 100 meter mundur. Jadi ini adalah kawasan konservasi yang tidak boleh kawasan konservasi dari 2015 ya, di Permen harusnya ada upaya untuk mundur atau bahkan menghentikan penggunaan ini. Ya, karena 100 meter ini adalah kawasan konservasi. Jadi dari awal kita begitu 2015 kita sampaikan kepada Pemkot setempat bahwa ini harus segera ditutup. Pertama kita khawatir akan terjadi longsor. Jadi longsor yang kemarin itu bukan longsor yang pertama, longsor yang keempat. Waduh, sebentar, bukan hanya kedua, bukan hanya ketiga, tetapi yang keempat. Yang keempat. Dan waktu itu kita aksi berkali-kali, 2016, 2017 mereka berjanji akan menutup. Tapi sampai sekarang masih terus beroperasi. Dan akan ditutup, mau dipindahkan ke Nambo, akan ditutup, mau dijadikan ruang terbuka hijau, tapi sampai sekarang belum pernah terrealisasi. Dan sampai terjadinya apa yang kita khawatirkan, yaitu longsor, sampai menutupi badan sungai Cisadane ini. Jadi ini bukan pertama kali. Jadi udah sering. Dan kita sudah ingatkan terus, dan mereka janjikan akan ditutup. Akan dirubah jadi ruang terbuka. Jadi sebenarnya pernah bilang janji akan ditutup. Sudah. Tapi ya oke. Lalu jadi kita tagih. Yang kedua juga ini melanggar. Kenapa? Karena di dalam aturan bahwa penempatan lokasi TPA itu harus 1 km jauh jaraknya dengan permukiman masyarakat. Ini kita seberang sini adalah wilayah kabupaten. Jadi makanya kemana Pak Jaki itu Bupati agak marah karena beliau yang terkena dampak juga. Iya. Dan ini ada warga kabupaten. Karena ada yang tinggal di sini nggak jauh, berarti ini kan belum 1 km. Lalu di sana yang sebelah sana pun juga ada. Lebih dekat dengan Cipecang. Jadi satu secara lokasi sudah sangat salah. Salahnya kenapa? Karena ini kawasan konservasi 100 meter garis padan sungai udah tidak boleh buat TPA. Yang kedua harusnya 1 km radiusnya dengan permukiman. Kondisi longsor ini sudah kita duga dari awal. Seat pile ini bukanlah solusi. Karena kita dari awal, walaupun dipasang seat pile seperti ini, dulu kan lurus ini. Lurus. Sekarang malah turun. Lebih dekat lagi sama sungainya. Kalau rubuh seat pile-nya. Nah inilah puing-puing seat pile yang rubuh ini ada di bawah sini. Puing-puingnya bahkan ada di sini. Di bawah ini ada sampah 50 ton lebih masih ada di dangkal sini. 50 ton lebih masih ada di sini. Ada besi di situ. Ada puing-puing seat pile di sini semua. Dan ini dari awal kita dari dulu begitu longsor belum dibersihkan. Dari awal begitu longsor kita cuma minta recovery, lalu melakukan clean up Sungai Cisadane. Full, bukan hanya di bantarannya saja. Bukan hanya di bantaran tapi dibersih-bersihin dikit gitu. Kita minta pakai beko atau eskavator yang amfibi yang bisa dikeruk, sehingga kalau ini arusnya lagi kencang, arusnya kencang nih dari Bogor ini, sampahnya akan naik ke atas. Sampah naik ke atas, ke bawah arusnya, nyangkutnya tadi. Nyangkutnya di tempatnya Bangsa Suci. Di tempatnya Kang Ade. Makanya kenapa Bangsa Suci bawel banget? Karena kita yang kena dampak ini. Pasti. Dan waktu itu ya memang semuanya akhirnya nyangkut di situ gitu. Jadi kalau kita nggak kena dampak, is oke. Ini kita yang kena dampak daripada sampah yang longsor ini kayak gitu. Makanya kita bawel dari awal untuk segera tutup. Oke, jadi sudah clear. Satu, melanggar aturannya bahkan dari dua sisi. Yang pertama kita bicara karena 100 meter itu harusnya konservasi
tanah atau lokasi ruang untuk konservasi. Yang kedua, seharusnya 1 kilometer dari pemukiman. Tetapi kita bisa lihat sebenarnya di sekelilingnya itu ada permukiman dan banyak sekali masyarakat memang terkena dampak. Dan kita sudah tahu, tadi saya sudah sampaikan lewat live IG bahwa dampak dari open dumping system seperti ini yang unsanitary itu sudah dinyatakan, ada risetnya di mana-mana bahkan di Amerika Selatan, yang dampaknya itu pasti akan meresap ke tanah. Dan kita di Tangsel ini kan masih banyak yang menggunakan air tanah, dan itu bisa mengakibatkan pemukim sekitar, ya, semua yang tinggal di sekitarnya, di komunitas-komunitas sekitar, bahkan bisa meningkatkan rate kanker dan juga bahkan kematian, hal-hal seperti ini, dan tentunya diare dan segala macam karena hubungannya dengan sistem pencernaan dan seterusnya. Jadi ayo kita betul-betul kita perbaiki, dan ini harus ada solusi yang jangka panjang. Jadi kalau nggak usah ngomongin pengolahan lah Mbak, secara lokasi aja sudah salah. Secara lokasi aja sudah salah. Jadi kalau pengolahan kita pokoknya udah ada solusinya. Sudah, nggak usah ngomongin pengolahan udah salah. Ya. Kenapa? Kalaupun ada sanitary landfill yang di depan sana, kalau kita masuk dari depan, itu ada sanitary landfill. Cuma itu kiasan aja, hanya untuk di permukaan. Hanya di permukaan, pas ke belakangnya nggak seperti itu. Kesininya tetap open dumping. Itu disampaikan open dumping terjadi water table. Yes. Kalau hujan, itu di tengah itu ngumpul air. Nah, kalau ngumpul air begitu terjadi dorongan, maka wajar terjadi longsor. Itu yang selalu kita khawatirkan. Yes. Yang kedua, secara IPAL, ada IPALnya di TPA itu, tapi nggak jalan mesinnya. Ada, sehingga air lindi itu keluar ke sini, atau namanya flicit gitu, ke Sungai Cisadane. Ini yang lebih bahaya. Di sampah ini ada cairan yang keluar tapi tidak diolah pengeluaran lindinya, tapi langsung ke Sungai Cisadane. Jadi, siapa yang terkena dampak? Ya Anda yang di Ciledug pakai PDAM, Anda yang tinggal di Alam Sutra, Anda yang tinggal di Bintaro, Anda yang tinggal di Pamulang. Karena tadi kita sudah lihat PDAM aja juga ngambilnya dari sini, Mbak. Dari air lindinya itu campur sama air PDAM kayak gitu. Nah, kalau Sungai Cisadane-nya tercemar, maka air PDAM juga harus hati-hati. Harus kita telusuri supaya Tangsel jadi bersih lagi, dan juga semua yang terkena dampak dari Cisadane ini, karena bahkan sampai ke kota Tangerang dan sampai ke pesisir pantai utara. Dan nomor satu ini satu-satunya calon wali kota yang berani menutup TPA Cipecan. Jadi yang lain tidak berani, apalagi tidak secara eksplisit tertuang di dalam visi misi calon-calon yang lain. Kalau nomor satu secara eksplisit menyebutkan tentang lingkungan hidup. Kalau yang lain pembangunan berkelanjutan yang mana? Harus tertuang secara eksplisit di dalam visi misi, karena itu nanti ada diwujudkan di dalam program RPJMD. Kalau di visi misi aja nggak ada, apalagi mau diwujudin di RPJMD kayak gitu.